Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Taki, Talking with Rifda and Sofia. Makasih ya udah mau ke video kita, dan jangan cuma lihat video kita, don't forget to like, subscribe, dan komen, dan share ke kerabat dekat kalian, biar ikutan ngerasain keseruan kalian nontonin video kita. Wah, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam buat teman-teman yang nonton. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja dan tetap semangat kayak kita. Oh iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol di video kali ini, kita perlu kenalan dulu nggak sih? Iya dong, kan ada pepatah tuh yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka, kenalin aku Sofia Fatimah Zahra, biasa dipanggil Sofia. Dan kenalin, aku Rizda Nizar Khotronada, biasa dipanggil Rizda, yang akan nemenin kalian ngobrol-ngobrol di video kali ini. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku boleh tanya sesuatu nggak nih? Apa tuh? Gimana nih kabar kamu? Tentu baik dong. Pasti kamu juga kan, Sofia? Aku lihat-lihat kamu lagi semangat banget nih. Ada apa tuh? Wah, tentu banget dong, Rif. Aku excited banget, soalnya kan mau bincang-bincang di video kali ini. Alhamdulillah deh kalau masih semangat. Eh, tapi kamu sekarang lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini, Rif? Kebetulan banget, akhir-akhir ini aku lagi hektik sama tugas sekolah. Soalnya kan beberapa waktu yang lalu kita tuh sempat liburan Ramadan panjang ya. Terus sekolah lagi dan bener-bener gak kerasa banget waktu itu cepet berlalu dan deadline tugas harus segera dikumpulin. Iya nih, sama banget, Rif. Akhir-akhir ini aku juga sibuk mikirin tugas sekolah yang harus dikerjain. Juga nggak ada waktu santai kayak liburan kemarin. Oh iya, ngomong-ngomong soal liburan kemarin, udah kemana aja? Kalau selama liburan sih sebenarnya aku kebanyakan di rumah aja. Tapi aku sempat keliling Surabaya semenjak kayak Lebaran Idul Fitri gitu, jadi sering-sering keluar, kulineran bareng keluarga besar aku. Jadi kangen deh kumpul-kumpul sama keluarga lagi. Waduh, seru banget tuh pasti. Soalnya semenjak masuk ke hari-hari aktif kayak gini nih, waktu kumpul sama keluarga tuh jadi kurang nggak sih? Soalnya kan pada sibuk sama urusannya masing-masing. Iya, bener banget. Makanya aku manfaatin waktu liburan aku bareng keluarga. Walaupun di rumah aja. Oh ya, ceritain dong, kamu kemarin liburannya ngapain aja? Aku liburan kemarin ke rumah nenek. Seru banget sih, banyak hal memorable gitu kalau ke rumah nenek. Kamu juga ngerasain nggak sih, Rif, kayak misal masakannya? Soalnya aku sendiri tuh selalu keinget gitu kalau kecil pulang ke rumah nenek selalu makan sate khas daerahku. Iya, kayak kalau udah pulang ke kampung halaman tuh kebiasaan kan gak sih? Jadi kerasa euforianya di kampung halaman. Aku juga nih, kalau di rumah kakek aku, as always, makan opor ayam, soto daging yang bumbunya itu cuman dijual di sekitar, di pasar sekitar tempat tinggal kakek aku Hmm, gitu. Yang rasanya itu nggak bisa ditemuin selain di rumah kakek aku. jadi kayak resep rahasia gitu ya, khas gitu. Ya, Masih jadi misteri nggak sih apa yang ngebuat apa rasa masakan di desa kampung halaman tuh beda dari yang lainnya? iya deh. Jadi kangen suasana perdesaan. Tuh kan, buat teman-teman nih yang lihat video kita, boleh nih ceritain pengalaman kalian di kampung halaman. Komen ya, biar bisa kita baca cerita menarik kalian. Oke, itu kan tadi kita bahas-bahas soal liburan kemarin tuh. Sekarang kita back to reality dulu ya. Oh ya, FYI, kita take podcast ini pas habis ujian loh. Gimana kalau kita bahas ujian tadi Soal nih? ujian. Iya, mulai dari nyiapin materi nih pertama-tama. Kamu gimana, Ri? Aku sih udah coba buat cicil materi yang ada di ujian, terus baca kisi-kisinya yang keluar bab apa aja. Kalau kamu gimana nih? Aku kurang lebih juga sama. Aku juga lihat-lihat gitu kisi-kisi yang udah guru kasih. Terus kadang juga bahas di les gitu sama anak-anak les. Jadi kan lebih efektif gitu ya, cepet gitu buat cari jawabannya. Sama banget Sofia, aku juga kadang bahas kisi-kisi apapun itu sama guru les. Dan aku tuh saya tuh les privat gitu, jadi gurunya datang ke rumah. Aku bisa nanya-nanya yang aku nggak ngerti sebebas aku gitu. Jadi kamu juga ngerasain gitu nggak sih kalau sama guru itu belajar itu lebih nyantol Lebih gitu? nyantol gitu. Aku juga sih kalau belajar sendiri tuh kadang nggak bisa gitu. Eh, Sebenarnya bisa, cuma kayak baca-baca catatan aja yang udah dikasih guru. Iya, iya Kalau ya. kalau belajar matematika tuh kan agak kurang gimana gitu. Iya, matematika tuh ya, kalau belajar tuh lebih better sama guru les tau nggak sih? Soalnya kadang aku sama guru lesku tuh kayak dikasih soal,
Terus juga kalau misalkan ada salah-salahnya, itu masih ada ingetin, benerin langsung. Matematika kalau belajar sendiri jadi nambah pusing deh kalau misalkan kita lupa nih sama rumusnya, otomatis kita langsung lari ke Google, ke YouTube. Tapi menurut aku tuh, aku nggak tahu nih itu bener atau enggak. Aku harus apa kayak perlu nanya gitu ke guru. Jadi Hmm, nggak bisa ngerti kalau diajarin langsung. itu ya, bener sih. Kalau hitung-hitungan kan ada rumusnya yang kadang nggak bisa dinalar gitu loh. Terus kecuali mapel ekonomi masih bisa lah kalau dipelajari sendiri. Nah, kalau kamu belajar yang selain hitung-hitungan, nih, belajarnya gimana? Baca-baca buku doang atau lebih ke hafal-hafalin? Lebih ke sesuai mood ya. Kadang kalau sejarah tuh yang materinya benar-benar banyak gitu, lebih suka ngebaca buku paket, kalau nggak gitu nulis di buku sambil nyemak isi materinya. Nah, kalau mapel ekonomi itu kan banyak hafalannya ya, jadi better hafalin aja langsung. Kalau kamu, Kalau aku sih biasanya lebih ke hafalin, soalnya kalau dari ngebaca itu kayak kurang ingat, tapi ya gitu, nggak semua materi yang ada di buku itu aku hafalin. Kadang tuh kayak udah mulai bosan belajar, terus akhirnya ya udah aku baca-baca aja, yang penting aku tahu isinya tuh apa materi. hmm, kalau dipikir-pikir lemah buat hafalin sesuatu tuh nyusahin banget gak sih? Masalahnya kalau rumus pun harus dihafalin, walaupun dipahamin kan tetap aja awalnya harus dihafalin. Apalagi kayak materi cerita sejarah gitu. Relate banget padahal udah dihafalin, tapi besok tuh lupa. Itu aja terus. BTW yang nonton nih, kalian ada yang tahu nggak tips buat kita biar gak cepet lupa? Soalnya kita nih yang cepet lupa butuh tips biar materi tetap stay di otak. Kalian bisa kasih tips versi kalian di kolom komen ya, biar kita bisa baca-bacain. Ya, kebetulan nih aku ada tips versi aku. Wah, apa itu? Kasih tahu dong tips versi kamu itu. Nah, kalau lagi hafalin sesuatu, bisa banget ya kalian baca nih per kalimat gitu. Bacaannya diulang berkali-kali sampai hafal di luar kepala. Dijamin deh, kalian langsung refleks hafal apa yang dihafal. Wah, iya tuh boleh banget bisa dicoba ya teman-teman buat kalian yang suka susah ngafalin kata-kata, kalimat ini juga bisa diaplikasikan kalau kalian mau hafalin ayat-ayat di Al-Qur'an. Dijamin bakal cepet ingat gitu. Benar. Tadi kan kita udah bahas soal ujian, terus cara belajar, tips hafalin bacaan, sama sama Ngomong-ngomong, oh, ngomong-ngomong bentar lagi kita udah selesai nih kelas 11-nya. Bahkan tinggal selesai ujian aja udah kelas 12. Jadi kepikiran deh harus siap-siap fokus ke kelas 12 yang banyak ujian. Terus kita harus nentuin target setelah kita selesai masa SMA. iya nih, gak kerasa waktu cepet banget berlalu dari kita baru awal kenal. Sekarang udah ujian semester 2 kelas 11 aja. Nggak kerasa ya tiba-tiba ujian. Aduh, kalau bahas kenaikan kelas 12 ini jadi ingat zaman-zaman SMP deh. Bedanya dulu pas SMP itu aku ujiannya pakai kertas, jadi persiapannya itu harus kayak ngelengkapin alat tulis biar gak pinjam sama temen. Kalau kamu gimana dulu Sofia? Ujian SMP pakai Hmm. kertas apa ujian online? Aku dulu SMP sih awalnya ujianku tuh pakai kertas ya. Sumpah, buat aku yang sering lupa bawa perlengkapan walaupun udah disiapin gitu ya, kadang kan ada aja ya teledornya. Terus bingung banget nih mau pinjam sesuatu takut ganggu sama temen sebelahnya gitu, ngerepotin kan. Terus akhirnya pas kelas 9 sekolahku tuh udah nerapin sistem CBT gitu, jadinya nggak perlu pakai pensil, itu Oh, praktis. sistem CBT ya? Kalau boleh tahu sistem CBT itu apa sih? CBT itu kepanjangannya Computer Based Test. Jadi ujiannya itu dikerjain di komputer gitu, nggak perlu alat tulis. Oh, hmm. Oh gitu ya. Kalau ujian kertas itu udah pasti ada ketentuan ketebalan pensilnya gitu enggak sih? Kita juga gak bisa pakai sembarang pensil. Terus enaknya ya di SMP kamu bisa ganti sistem ujiannya. Kayaknya mulai COVID ya diberlakukan kayak ujian online kayak gitu. Bener banget, supaya menghindari juga kontak mata sama yang lain. Kan lagi marak-maraknya tuh COVID. Iya. Nah, kalau aku tuh emang pada dasarnya di sekolah SMP aku sehari-harinya tuh nggak boleh bawa HP. Terus kalau mau ujian pakai komputer, sekolah juga komputernya nggak cukup buat satu angkatan. Makanya aku inget banget dulu kalau persiapan mau ujian tuh bener-bener matang banget memahami kisi-kisi yang dikasih guru aku biar aku bisa apa ya kayak ngerjain tanpa bingung gitu. Ujian sistem tulis tuh menurutmu makan waktu gitu nggak sih, Riz? Dari pihak sekolahnya juga harus nyiapin kertas. Pastikan satu mat satu mapel atau sekali ujian nggak mungkin cuma selembar tuh kertasnya.
Pasti ada banyak soal yang harus diprint buat beranak. Iya, bener banget. Selain butuh banyak kertas, ujian tulis itu juga butuh banyak waktu bagi guru buat koreksinya. Terus belum lagi ada soal uraian yang harus dikoreksi, bener-bener teliti, dan juga pastinya nilai itu nggak bisa langsung keluar, nggak kayak ujian online. Beda banget ya sama ujian berbasis online. Bener tuh, buang-buang kertas, nanti hutan lama-lama gundul loh kalau pakai kertas mulu. Udah siswanya capek nulis, gurunya capek ngoreksi soal. Kata aku sih emang paling bener tuh ujian pakai sistem CBT, biar lebih gampang. Cuma kayaknya kekurangannya ada satu deh. Kadang kalau akses webnya itu banyak, bikin error nggak sih? Soalnya dulu web kita pernah error nggak sih? Oh iya, aku ingat. Sumpah aku panik banget pas error detik-detik terakhir buat ngumpulin. Pas detik pencet malah gak bisa masuk, kayak loading gitu loh. Aku pikir jawaban aku nggak ke save tahu karena waktunya habis belum kepencet submit. Tapi untungnya ternyata bisa langsung ke save otomatis sama webnya. Aku Hmm. baru tahu. Sama aku juga panik pas itu. Aku udah pencet sih, tapi nggak bisa juga error. Untungnya aja ke save otomatis gitu jawabannya. Nah itu juga kelebihan nggak sih dari ujian online, kayak webnya itu bisa save otomatis. Jadi kalau ada error dikit pun nggak masalah, karena jawabannya kita aman. Iya, lagian error pas ujian itu juga jarang. Ini tuh internetnya lancar. Kita lihat-lihat sama lebih prefer ke ujian online ya, Ri. Aku setuju sih sama pernyataan yang menyatakan bahwa ujian menggunakan kertas, ujian itu udah nggak efektif. Soalnya menurutku ujian menggunakan kertas tuh banyak kelemahannya, yaitu menggunakan banyak kertas. Selain itu memerlukan banyak tenaga pengawas itu dan peralatan dan menggunakan peralatan khusus yang digunakan untuk merekam hasil ujian itu yang udah kita obrolin tadi. Kedua, ujian online lebih mudah dan membuat peserta ujian lebih fokus, nggak ribet gitu. Hemat tenaga juga karena nggak perlu lama nulis di lembar jawaban, nggak perlu hapus juga kalau ada banyak yang salah. Oh iya, banyak juga referensi yang mendukung argumenku ini loh, kayak Syahrial 2023 menyatakan bahwa tes berbasis komputer memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah efisiensi waktu, akurasi, fleksibilitas, dan lingkungan yang lebih baik. Dengan tes berbasis komputer, siswa dapat menyelesaikan tes lebih cepat karena tidak perlu menulis secara manual dan tidak perlu menunggu hasil pengolahan kertas. Mantap. Ada lagi nggak referensi selain itu? Ada lagi dong referensi yang mendukung argumenku ini, yaitu menurut Siregar 2024, pelaksanaan ujian berbasis komputer yang tidak membutuhkan alur proses yang panjang, serta dapat meminimalkan angka kecurangan sehingga menjadi lebih jujur, adil, akuntabel, serta lebih efisien dari segi waktu dan biaya, sehingga dapat mengurangi penumpukan berkas, meminimalisir tingkat kesalahan, dan menghemat anggaran. Salah fokus ya aku sama kata-kata meminimalkan angka kecurangan. Emang kalau dilihat dari segi kekurangan tuh kayaknya ujian online berkemungkinan besar adanya kecurangan ya. Soalnya kan ujiannya aja bisa pakai HP, laptop, alat elektronik lainnya. Dan pastinya ada Google atau aplikasi searching lainnya. Bahkan sekarang makin berkembangnya kekembangan teknologi. Terus sekarang ada ChatGPT yang bisa tuh buat nyari-nyari jawaban, lalu adanya kecurangan yang dilakukan oleh peserta. Kira-kira kamu tahu nggak Sofia, maksudnya apa? Aku setuju sih sama pernyataanmu. Kayak apa yang tadi kamu bilang barusan, kan zaman sekarang tuh teknologi makin canggih ya, Ri. Bahkan ada fitur-fitur di sosial media, di handphone tuh pada jadi canggih. Ada AI sampai ChatGPT yang kita bisa tanya apa aja, jawabannya tuh benar-benar konkret. Yang pastinya di web CBT ujian pasti bisa lebih dikembangin lagi dong keamanannya buat mengurangi kecurangan pada saat melakukan ujian online. Wah, dikembangin kayak gimana tuh keamanan? Ujian online dapat diminimalisir kecurangannya, yaitu lembaga sekolah harusnya mengacak soal yang dikeluarkan pada website ujian agar siswa satu sama lainnya berbeda jenis soalnya di nomor yang sama. Dan nggak cuma soal aja nih yang diacak berdasarkan nomor, jawabannya pun ikut diacak gitu isinya, kayak pilihannya gitu. Dengan diberlakukannya web ujian kayak gitu kan para peserta jadi kesusahan tuh buat tukar-tukar jawaban di WA gitu. Iya, bener Kita pada banget. sibuk ngerjain per nomornya masing-masing. Wah, iya sih, keren tuh idenya. Dijamin ujian online bakalan aman sih. Terus ada lagi nih, juga bisa kayak ngunci websitenya ujian gitu. Misalnya kayak peserta keluar dari web ujiannya nih.
Terus websitenya itu otomatis akan ke log out dengan sendirinya dan siswa nggak bisa mengakses website itu lagi. Terus login kembali dengan keadaan jawabnya udah hilang semua sehingga guru tahu hal tersebut. Keren keren. Emang ada aja sih dari zaman ke zaman perkembangan teknologi makin canggih. Jadi ngelakuin pekerjaan tuh jadi lebih gampang ya. Iya dong, apa yang nggak bisa kalau zaman sekarang mah? Nah, sekarang dari versi aku nih. Aku juga punya argumen yang kurang lebih sama sih kayak yang kita bahas tadi. Kenapa aku pro soal ujian online? Pertama, dengan melakukan ujian online akan memudahkan murid untuk proses pengerjaannya dan sangat mudah seperti yang kita tahu. Dan lembaga sekolah tidak akan menghabiskan banyak kertas untuk banyak siswa yang mengikuti ujian. Kedua, melalui internet dan website, pengerjaannya bisa langsung menekan jawaban yang menurut peserta ujian ini benar. Selain itu, para guru juga nggak ngabisin waktu untuk koreksi jawaban. Karena websitenya tidak otomatis mengoreksi jawaban, terus cepet gitu loh keluar nilainya gitu, dibandingkan dengan ujian kertas yang mungkin dibandingkan dengan ujian kertas yang berbeda jauh sama ujian online. Terus ada juga loh referensi yang mendukung argumenku ini, yaitu menurut Turlow, Lazarus, Albus, dan Hodgson dalam Computer-Based Testing, Practice and Consideration tahun 2010. Ada beberapa manfaat ujian online diantaranya administrasi yang efisien, meningkatkan kemampuan peserta ujian, hasil ujian dapat langsung diketahui, pengembangan item soal dapat dilakukan secara efisien, tingkat keaslian atau originalitas tes dapat ditingkatkan. Sip deh. Jadi kita sama-sama pro ya soal ujian online ini. Jadi penasaran deh teman-teman yang lagi ngeliat video kita, kira-kira pendapat kalian gimana nih? Lebih prefer ujian online atau ujian tulis ya? Boleh banget komen di bawah. Dengar pendapat dan alasan kalian ya, biar kita bisa tahu nih kira-kira kebanyakan orang memilih apa ya. BTW, kamu simpulin nggak sih dari kedua argumen kita yang udah kita utarain tadi? Bisa dong. Jadi dari kedua argumen kita ini ya teman-teman, intinya menurut kita ujian itu lebih efektif jika dilakukan secara online meskipun dari jarak jauh maupun ujian online yang dilaksanakan secara tatap muka. Meskipun ada beberapa kecurangan melakukan ujian secara online, namun banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencegah kecurangan loh. Yang mungkin dilakukan peserta lainnya karena di zaman ini teknologi udah semakin canggih yang bisa mempermudah manusia untuk melakukan sesuatu. Hmm, hmm, hmm. Jadi, tapi ya, kayaknya tuh kebanyakan sekolah-sekolah itu pada udah mulai pakai ujian online sih. Aku udah kayak jarang gitu ngeliat anak-anak teman-teman, bahkan teman-teman aku tuh pakai ujian kertas Nah, gitu. gitu ya. Iya sih. Teman-temanku juga udah pada kayak ngeluh gitu, ada sekolah lain gitu. Masih pakai tulis gitu, Mm-mm. capek katanya. Soalnya kan nulis banyak ya, apalagi esai-esai gitu, panjang. Terus itu di sekolah SMP aku sekarang itu kayaknya udah mulai bawa HP, jadinya ujiannya tuh lewat handphone gitu, jadi lebih mudah gitu menurutku. Bener sih, sekolah emang harus ikut nggak sih? Kayak harus ngikuti perkembangan Iya, zaman nggak sih? perkembangan Nggak mungkin zaman. udah terus gitu loh. Kayak Iya, yang lain udah pakai GPT, apa, sistem CBT gitu, iya. masa ketinggalan sih? Cuma tapi aku kepo sih. Kira-kira dari kalian ada nih nggak nih yang dari sekolahnya itu ujiannya masih pakai kertas gitu? Coba kalian kasih tahu kita ya. Soalnya kayaknya nggak ada gitu deh. Kayaknya sekolah Udah, yang pakai ujian udah online. mulai jarang lah ya, Heeh. bukan nggak ada, kayaknya masih ada tuh. Apalagi Iya yang, sih, iya sih. apalagi Soalnya kan daerah-daerah kecil gitu, Indonesia ini kan kayak luas. beragam, Iya, luas. heeh. Ya, Gitu. Waduh, Kak kerasa nih, udah 20 menit kita ngobrol-ngobrol. Tadi kayaknya pembahasan kita kali ini cukup sampai sini aja. Gimana kalau kamu Sofia udah cukup nggak atau temen-temen udah cukup nggak nih sama pembahasan kita? kalau menurut aku sih udah cukup nggak sih? Kayak kita udah bahas banyak banget ya. Takutnya yang dengerin tuh capek.
Ya, ya semoga apa yang udah kita sampaikan tadi bisa kalian cerna, terus tips-tips yang udah kita kasih tadi bisa kalian aplikasikan di kehidupan kalian. Gitu Iya. ya. Oke deh buat pendengar kita. Makasih ya udah dengerin kita ngobrol dari awal sampai akhir selama 20 menit ini. Semoga yang kita bahas tadi ada manfaatnya. Amin. Amin. Kita pamit undur diri dulu. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain waktu ya. Bye-bye. Bye-bye.